Hai teman-teman, perkenalkan saya Lydia Natali Pandiangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlukah kita melatih self-compassion. Materi kali ini penting untuk teman-teman yang pernah merasakan insecure atau pernah meremehkan dirinya sendiri. Kita belajar bersama yuk! Self-compassion merupakan bagaimana kita menciptakan ruang aman untuk setiap keberhasilan dan kegagalan kita, agar kita dapat melihat sisi positif dari setiap kekurangan kita untuk dapat kita terima, dan dapat kita peluk apa yang menjadi kekurangan kita, agar kita dapat termotivasi untuk dapat mengembangkan hal tersebut menjadi lebih baik. Dalam self-compassion terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah self-kindness, dan yang kedua ada common humanity, dan yang terakhir ada mindfulness. 3 hal ini merupakan komponen yang saling berkesinambungan untuk dapat membantu kita melatih self-compassion kita menjadi lebih baik. Self-compassion melatih kita untuk tidak menghakimi diri kita sendiri dan mengajarkan kita untuk dapat melihat sisi positif dari apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita dapat simpati secara internal pada diri sendiri dan tidak untuk membuat diri kita merasa tidak mampu. Dalam Common Humanity, kita diajarkan untuk menyadarkan dan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap manusia memiliki potensinya masing-masing untuk melakukan kesalahan. Karena pasti teman-teman juga banyak menemui ketika kita pernah melakukan kesalahan, pasti kita akan merasa bahwa diri kita paling bodoh. Mindfulness melatih kita secara emosional untuk kita dapat memupuk diri kita dengan hal-hal yang positif. Karena dalam mindfulness dapat mengajarkan kita untuk melihat secara realistis dan apa adanya dengan bagaimana kita merespon apa yang datang pada diri kita agar kita dapat mengelola menjadi lebih baik. Perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari tentang apa saja yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi faktor timbulnya self-compassion. Yang pertama, ada pola asuh atau peran orang tua. Yang kedua, ada gender inequality. Dan yang ketiga, ada kecerdasan emosi. Peran orang tua sangat berpengaruh pada self-compassion, karena peran orang tua yang dapat menerima anaknya tanpa bersyarat dapat membuat self-compassion anak tersebut baik, karena anak tersebut juga dapat menerima dirinya sendiri dan sudah terlatih dengan orang tuanya sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Dalam gender inequality terdapat stigma baik untuk pria maupun wanita dalam porsinya masing-masing. Dalam hal tersebut menjadi patokan dalam setiap individu untuk mengukur dirinya, apakah dirinya sudah ada di tahap tersebut agar tidak dinilai buruk. Kecerdasan emosi sangat berpengaruh pada self-compassion, karena ketika kita tidak melatih hal tersebut akan membawa kita dalam kerugian. Melatih kecerdasan emosi baik untuk kita dapat merespons suatu hal yang positif maupun negatif secara bijaksana untuk diri kita menjadi lebih positif lagi. Nah teman-teman, mengapa self-compassion itu penting? Di sini kita dapat melihat dan juga belajar pentingnya self-compassion. Karena ketika kita tidak melatih self-compassion kita, banyak sekali hal-hal buruk yang dapat datang pada diri kita. Demikian juga contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ada menghakimi diri sendiri. Menghakimi diri sendiri merupakan hal yang kurang baik bagi kita kalau dilakukan secara terus-menerus. Karena hal tersebut dapat membuat kita juga merasa selalu kurang, merasa tidak baik, merasa selalu salah, dan itu membuat kita terbebani. Yang kedua, ada membuat perspektif baru. Di sini dimaksudkan adalah perspektif yang buruk atau yang kurang baik. Ketika self-compassion kita sedang tidak baik atau buruk, kita akan selalu membuat perspektif tentang diri kita bahwa diri kita ini tidak mampu, akan selalu gagal dan selalu kurang. Dan yang ketiga adalah ruminasi. Ruminasi merupakan bentuk kita ketika kita sedang atau pernah melakukan kesalahan, hal tersebut akan selalu kita pikirkan secara berulang-ulang dan selalu mempertanyakan hal tersebut, sehingga hal tersebut dapat membuat gangguan atau pikiran secara negatif. Nah, demikian sebelumnya sudah kita pelajari apa saja hal buruk yang dapat menghampiri kita ketika self-compassion kita kurang baik. Maka dari itu penting kita ketahui juga apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melatih self-compassion kita.
Upaya yang pertama adalah realitas. Kita diajarkan untuk sadar akan kapasitas kita terhadap apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga hal tersebut dapat kita kaitkan dengan emosi apa yang dapat membantu kita untuk menyikapi hal tersebut atau kekurangan kita secara bijaksana. Yang kedua, ada journaling. Dalam journaling, kita dilatih atau diajak untuk menuliskan setiap perasaan kita dan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui untuk dapat kita curahkan lewat tulisan. Dalam journaling juga, kita diajak untuk dapat mengafirmasi diri kita atas setiap kekurangan kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah gratitude. Di sini, kita dilatih untuk bersyukur atau berterima kasih dan ikhlas tentang apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, baik itu yang positif maupun yang negatif. Dalam implementasinya juga, berterima kasih dapat kita lakukan secara meditasi ataupun melakukan hal-hal yang positif. Dampak dari melatih self-compassion adalah kita dapat menerima kekurangan kita secara positif, di mana kita dapat melihat apa yang menjadi kekurangan kita dan bagaimana emosi yang tepat untuk kita meresponnya, agar kita dapat mengendalikan emosi tersebut dan juga kita terhindar dari perasaan terancam ataupun insecure. Demikian presentasi kita kali ini. Kita telah mempelajari mengenai self-compassion, dampak dari self-compassion, dan juga cara melatihnya. Semoga kita dapat belajar bagaimana kita aware dan mengetahui pentingnya self-awareness dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.